Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa duduk menuntut ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan, dituliskan oleh para ulama, dan bersilaturahmi di pagi hari ini. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yang mana pada bulan ini adalah bulan kelahirannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala sampaikan salawat tersebut kepada beliau dan menjadi simpanan kita di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Ketua BKM Masjid Al-Huda, yang saya hormati Ketua Forum Al-Ustadz Salman SE, yang saya hormati seluruh pengurus BKM 32 masjid Pak ya. Masya Allah, 32 masjid dan musola se-Kutalim Baru dan Sunggal. Jujur aja Pak, ini baru pertama kali saya tahu ada forum sebanyak ini. Mainnya kurang jauh Pak. Jadi ini baru pertama kali tahu ada forum masjid, perkumpulan orang-orang yang ikhlas di jalan Allah berkumpul. Kalau ada arisan, maka ini mungkin namanya arisan pengajian Pak ya. Berganti-gantian. Masya Allah. Yang saya hormati juga seluruh orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan mengaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Budi pekerti, ciri-ciri akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan bertepatan dengan bulan Maulid, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari. Beliau mengambil beberapa hadis yang menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bentuk fisiknya, mulai dari bagaimana beliau duduk dan segala macamnya, 24 jam sehari semalam. Mungkin ada beberapa hadis yang akan kita baca pada pagi hari ini, insya Allah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, lam yakun an-nabiyyu bit-tawil wala bil-qasir. Nabi itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek orangnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Bapak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang anak yang dirawat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak umur 6 tahun, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Abu Talib, seorang paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keislamannya itu diperdebatkan oleh para ulama. Tapi apa urusan kita dengan keislaman seorang sahabat? Kalau kita katakan sahabat ini tidak keluarga Nabi ini tidak
beriman dan lain sebagainya, yang mana itu diperdebatkan masih. Kita ini siapa? Apakah kita juga sudah pasti masuk surga? Tentu yang sudah jelas di Quran disebutkan, maka itu kita katakan bahwa ia adalah penghuni neraka. Siapa, Pak? Tabbat siada abi lahabiu wa tab. Akan tetapi tentang Sayyidina Abu Thalib, Sayyid Muhammad Zaini Dahlan dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, beliau mengarang kitab khusus namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, tentang selamatnya Abu Thalib. Itu pamannya. Konon lagi ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon lagi ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru kita bersama Al Habib Umar bin Hafidh mengatakan, laula amanat aminatun fil mahsyar ma amina ahad au kama qala. Kalau seandainya Siti Aminah tidak selamat di padang mahsyar, siapa pula lagi yang selamat di dunia di padang mahsyar nanti? Seorang Siti Fatimah yang melahirkan Rasulullah seorang Siti Aminah, laula Aminah fil mahsyar fala amana fil mahsyari ahad au kama qala. Seandainya tidak ada yang selamat, seandainya Siti Aminah tidak selamat di padang mahsyar, maka siapa pula yang selamat? Maka para ulama menyampaikan kalau para orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman fatrah. Ada yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad meminta agar putranya, agar orang tuanya dihidupkan kembali lalu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berkata bahwa itu adalah zaman di mana kosongnya wahyu. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun tidak ada nabi. Biasanya dari Nabi Ibrahim nanti ada Nabi Ismail, ada Ishak. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, ada nabi setelahnya, tapi Nabi Isa ke Nabi Muhammad tidak ada nabi selama 600 tahun. Maka orang-orang yang masih beriman sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dikatakan oleh para ulama adalah penghuni surga. Kemudian hadirin sekalian, Sayyidina Abu Thalib ini punya anak beberapa orang. Di antaranya ada namanya Aqil bin Abi Thalib, ada namanya Ali bin Abi Thalib, ada namanya banyak, Pak. Sayyidina Aqil bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dulu ketika hidupnya, ketika masih muda, itu semenjak umur 8 tahun setelah ditinggal oleh sang kakek Sayyidina Abdul Muttalib, diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib sampai umur 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah. Maka beliau bersepakat dengan pamannya Sayyidina Hamzah untuk merawat putra dari paman mereka Sayyidina Abu Thalib. Nabi Muhammad mengambil Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah mengambil Aqil bin Abi Thalib. Kita lihat bahwa Sayyidina Ali sudah hidup sejak umur 6 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan dalam hadisnya, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir. Nabi itu orangnya, Pak, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek orangnya. Sedang, ideal. Nabi Muhammad itu harus sempurna dari segi fisiknya, sifatnya, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Disampaikan oleh Sayyidina Ali, beliau orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kemudian lagi
syathnul kaffain wal qadamain. Beliau orangnya tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Walaupun tebal, tebalnya itu bukan tebal yang kasar, Bapak-bapak. Maka disampaikan oleh Sayyidina Anas, ma masastu khuzzan wala hariran alyanu min kaffihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tangan beliau lebih halus dari kain sutra. Tebal tapi tangannya halus. Ada juga Pak kan, tebal tapi karena kerja. Kemudian masalah tangan Pak. Masalah tangan disampaikan oleh para ulama bahwa kita ketika bertemu orang sudah lama tak bertemu, sunnah apa Pak? Bersalaman. Sunnah apa? Bersalaman. Hadisnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa wa ghafarallahu lahum adz-dzunub qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka sebelum kedua tangannya berpisah. Jadi kalau jumpa itu Pak, agak lama dikit salamnya biar rontok dosa-dosanya Pak. Jangan lama-lama kali tapi Pak, payah juga misahnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bersalaman, beliau yang paling terakhir untuk melepas tangannya. Adab akhlak beliau adalah beliau yang terakhir kali untuk melepas tangannya. Beliau yang sampaikan hadis ini bahwa orang yang bersalaman akan berguguran dosanya. Kita tanya Pak, Nabi Muhammad itu dosanya apa Pak? Ada dosa Nabi Muhammad Pak? Allah sudah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maksum. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang maksum. Seluruh nabi maksum. Artinya terpelihara dari dosa. Itu Nabi Muhammad. Lalu kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita bisa meniru beliau dengan bersalaman sesama saudara kita. Karena memang sudah zamannya Pak, sudah akhir. Bersalaman pun kita sulit, percaya sama orang kita sulit. Orang yang duduk di samping kita pun kadang-kadang kita nggak percaya. Padahal tandanya seorang muslim adalah orang yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat orang-orang muslim dari tangannya dan dari lisannya. Kemudian ciri-ciri beliau lagi dhakhmur ra'si. Kepala beliau Pak, kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah besar. Artinya kan ada orang badannya besar tapi nanti kepalanya kecil gitu. Enggak, Rasulullah itu badannya besar, kepalanya juga besar. Ideal Pak, bentuk tubuh yang ideal. Wallahu a'lam, apakah mungkin di antara kita bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan kita tanya, sudahkah pantas kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adanya kita belajar mendengarkan kitab Syama'il Pak, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Manawi dalam syarahnya, al-udhunu ta'syaku qoblal aini ahyanan. Kadang-kadang kuping, telinga itu merasakan rindu sebelum mata melihat sesuatu yang ia ingin lihat.
Kita mungkin belum pernah Pak bertemu Rasulullah dalam mimpi. Tapi mudah-mudahan dengan mendengarkan kitab Syama'il, hadis-hadisnya Rasulullah, dengan kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita. Janjinya apa Pak? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi au kama qala. Barang siapa yang pernah melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Karena setan tidak bisa meniru diriku. Jadi kalau nanti Bapak ada melihat Rasulullah dalam mimpi, itulah beliau. Pak, tapi saya mimpi Rasulullah sampai paginya nggak subuh. Nah, itu berarti Pak, Allahu a'lam itu. Mimpi Rasulullah juga disertai dengan kebaikan-kebaikan setelah tidurnya. Bagus mana Pak? Mimpi makan babi, tapi sholat subuh dengan mimpi Rasulullah, tapi bangunnya jam 8 Pak. Nah, belum tentu itu Rasulullah. Kalau memang mimpinya bertemu dengan Rasulullah, bisa jadi itu adalah bayangan-bayangan kita aja. Tapi kalau memang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-cirinya tadi disebutkan, salah satunya orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi lebih condong kepada tinggi, Pak. Misal, tinggi manusia itu sekarang kan idealnya itu 180 lah kita bilang. Maka Rasulullah itu tidak terlalu tinggi sampai 200 cm atau 2 meter. Dan juga tidak pendek 150 cm atau 1,5 meter. Jadi Rasulullah itu 175 cm. Seandainya dimeterkan. Cuman kan kita nggak berani Pak untuk membuat ukuran pastinya. Tapi Rasulullah lebih condong kepada tinggi. Kemudian Pak, Sayyidina Ali ini punya ibunda namanya Siti Fatimah binti Asad. Jadi Sayyidina Ali itu punya istri namanya Siti Fatimah binti Muhammad dan punya ibunda namanya Siti Fatimah binti Asad. Siapa ini Pak, Siti Fatimah binti Asad? Dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwasanya hanya ada 2 orang yang selamat dari himpitan kubur, Pak. Kubur itu akan menghimpit manusia ketika masuk ke dalamnya. Yang orang baik maka akan dihimpit kubur sebagaimana digendong oleh ibunya, dipeluk oleh ibunya. Adapun yang orang tidak baik akan dihimpit oleh kubur dan tulang rusuknya bertemu dengan tulang rusuk yang lain. Maka kata Imam Suyuti, hanya ada 2 orang yang selamat dari himpitan kubur tersebut. Tidak ada yang selamat. Hanya ada 2 orang. Yang pertama, kata beliau, orang yang sebelum tidurnya mengistiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan Pak bisa kita amalkan dan bisa kita istiqomahkan sebelum kita tidur. Dan yang kedua adalah Siti Fatimah binti Asad, yaitu ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sangat mencintai Siti Fatimah binti Asad?" Lalu Nabi jawab, "Beliaulah orang yang paling berjasa dalam hidupku setelah Sayyidina Abu Thalib, pamanku." Benar Pak, Nabi Muhammad itu 6 bulan dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Umur 4 tahun sudah ditinggal oleh ibundanya. Maka Siti Fatimah binti Asad adalah ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dirawat oleh Sayyidina Abu Thalib.
Beliau sebagaimana manusia pada umumnya, Siti Fatimah binti Asad pun wafat. Di hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang lahatnya, lalu kemudian berbaring untuk menenangkan Siti Fatimah, lalu membacakan Al-Quran, kemudian mencopot gamisnya, kemudian dipakaikan kepada Siti Fatimah binti Asad. Maka dengan berkah gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah aman dan selamat dari himpitan kubur. Kita mau pakai gamis siapa, Pak? Belum ada, Pak. Gamis yang menjamin selamat dari himpitan kubur. Kalau ada mungkin sudah direbutkan orang. Ini adalah gamisnya siapa, Pak? Gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya Rasulullah beberapa helai dipasang oleh Sayyidina Khalid bin Walid di topinya, sampai Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah, sekalipun dalam perang tidak pernah kalah. Sekalipun Sayyidina Khalid bin Walid tak pernah kalah dalam perang. Dan salah satu rahasianya adalah beberapa rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di topi perangnya. Tadi, Pak, rambutnya, kemudian gamisnya. Maka bagaimana dengan orang yang hatinya selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya? Mudah-mudahan kita juga bisa memasukkan Rasulullah dalam hati kita. Bersolawat kepada Rasulullah minimal satu hari, Pak, 300 kali. Banyak kali, Ustaz. Enggak, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Berapa detik, Pak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Solawatnya malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 300 kali satu hari. Itu dah paling minimal, Pak. Apalagi ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa'a takaffuan tawilul masrubah idza masya takaffa'a takaffuan. Beliau itu termasuk ciri-ciri beliau adalah beliau mempunyai rambut di dadanya dari pangkal sini, Pak, sampai ke pusar. Rambut tapi tipis, Pak. Jangan nanti yang punya bulu dada, oh aku dah mirip Rasulullah. Jangan pula. Bukan dari fisiknya kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fisik tidak bisa dirubah. Akan tetapi dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau jalan idza masya takaffa'a takaffuan. Kalau beliau berjalan itu seperti orang yang turun dari tangga, Pak. Turun dari tangga. Tegap, tinggi, tidak menyeret kakinya. Kemudian berjalannya dengan berjalan yang cepat dan tidak menoleh kanan dan kiri. Kalau beliau dipanggil, beliau akan menolehkan seluruh badannya, Pak. Bukan hanya kepala saja. Kita kan kalau dipanggil orang, Pak, nah, gimana? Itu, Pak, ya. Tapi kalau beliau seluruh badannya menoleh. Sebadan-badannya beliau menolehkan badannya. Ka'annama yanhattu min sabab, seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Dan aku, kata Sayyidina Ali, tak pernah melihat yang seperti dengan Nabi, mirip dengan Nabi, seperti Nabi sebelum Nabi dan setelah Nabi wafat. Sebelum hidupnya atau sebelum Nabi itu masih muda dan lain sebagainya, sampai beliau wafat, setelah Nabi wafat juga tak pernah ada yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, Pak, tentang Maulid ini, Pak. Tentang Maulid, hadis ini dipakai oleh saudara-saudara kita. Kalian ini dah dibilang sama Nabi. Nabi itu nggak mau disanjung-sanjung. Nabi itu nggak mau dipuji-puji. Kenapa kalian puji, katanya? Kenapa kalian buat Maulid?
Kalau memang maulid itu bagus, sahabat udah buat. Kalau memang maulid itu bagus, tabi'in udah buat. Tapi ternyata siapa yang buat? Orang-orang yang jauh setelah Nabi, setelah sahabat, setelah tabi'in. Maka hadis yang mereka pakai kadang-kadang la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji-puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Dah, potong aja. Memang tukang sunat. Hadis dipakai sebagian-sebagian aja. Gimana, Pak? Orang Nasrani mengagungkan, memuji Nabi Isa bin Maryam itu gimana, Pak? Sampai dijadikannya apa, Pak? Tuhan. Kata mereka, wa qalatin nasara Isa binullah. Orang Nasrani berkata Isa itu anaknya Tuhan. Kita tanya lah, Pak, kita pas buat maulid itu, kira-kira ada nggak kita yang menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kita semua menganggap Rasulullah adalah ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kullu man madaha Rasulullah fahuwa muqassirun li'anna man yastahiqu ayyahmada Rasulullah fahuwa Allah. Orang yang memuji Rasulullah pada hakikatnya masih ada pujiannya itu yang masih kurang, Pak. Karena yang patut memuji Rasulullah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sedangkan kita, Pak, kalau muji Rasulullah, salawat sama Rasulullah saja, itu kalimatnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yang artinya sallallahu, semoga Allah memberikan salawat ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Atau Allahumma ya Allah sholli, sampaikanlah salawat ala Sayyidina Muhammad, kepada Tuhan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah kita ada yang pakai salawat usolli ala Muhammad, aku bersalawat atas Muhammad. Kenapa, Pak? Karena yang mengetahui kadar kemuliaan Rasulullah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada ceritanya kita bermaulid, kita salawat kepada Rasulullah untuk pujian yang berlebih-lebihan, Pak. Tidak ada. Kita katakan Rasulullah adalah kasih sayangnya Allah. Ada dalilnya, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa innahu nurun la yustadau bihi, kata sahabat. Sesungguhnya Nabi itu adalah cahaya yang dibuat untuk menerangi umatnya. Kita lihat Nabi Muhammad itu juga adalah cahaya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama dan para sahabat. Kata Nabi, faqulu abdullah wa rasuluh. Dan katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hanya hambanya Allah dan hanya rasulnya atau utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah boleh, Pak, kira-kira kita sebut Nabi Muhammad itu dengan ucapan Sayyidina? Oh, kata orang, kawan saudara-saudara kita, Pak, nggak ada itu. Nabi Muhammad aja ngasih tahu salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kau panggil Muhammad seperti kau manggil orang biasa, Pak. Kita lah, Pak, kira-kira, Pak, misal ada nama orang namanya Pak Joko. Udah umur, nggak usah pakai titel sebagai kepala sekolah atau guru atau bupati atau apa, Pak.
Ada orang namanya Pak Joko. Terus umurnya 50 tahun. Tiba-tiba dipanggil anak kecil, dipanggil orang yang masih remaja. Joko, marah nggak Pak kira-kira Pak? Marah nggak Pak? Marah Pak. Apalagi ini Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang utusan Allah, orang yang telah menyelamatkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya agama Islam. Maka kita berikan gelar kepada beliau Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pakai sholawat tadi boleh juga Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah paling singkat-singkatnya sholawat Pak. Jangan lagi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jangan disingkat lagi Pak. Ini orang Indonesia Muhammad masih disingkat lagi Pak. Mat ada. Ya Pak. Yang dipanggil apa? Yang namanya Muhammad masih disingkat lagi Mat. Kalau bisa disingkat lagi itu Pak, Mat itu. Nggak tahu lah gimana singkatnya. Tapi itu udah ada sholawat namanya sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu udah paling singkat-singkatnya sholawat dan paling mudahnya kita untuk mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi satu hadis Pak ya. Masih lama Pak kan? Sampai jam berapa Pak? Jam 9 Pak. Sampai jam 8, jam 7 Pak. Nah, jam 7. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sampaikan annam ra'atan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita Pak, dalam riwayat itu dikatakan al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya au kama qala. Kata Nabi, orang yang pelit Pak, itu adalah ketika orang yang namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi gimana Pak? Ketika kita dengar nama Nabi Muhammad, maka kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Kata Sayyidina Anas bin Malik, anna mar'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan itu berkata, "Innali ilaika hajah." Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebuah kebutuhan. Aku ingin bicara. Ada yang ingin ku sampaikan. Kira-kira gitu Pak. Kalau bahasa sekarang, Nabi, ada yang mau saya sampaikan. Gimana sifat tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau orang yang udah tinggi Pak pangkatnya, tiba-tiba ada orang di tengah jalan terus bilang, ya Pak Camat, saya mau adalah nih yang mau saya sampaikan. Itu kira-kira atau Pak Bupati atau Gubernur, Pak Gubernur, ada ini Pak yang mau saya tanyakan, ada yang mau saya sampaikan. Pasti apa dibilang ya Pak? Oh itu bicara aja sama ajudan saya. Nanti apa yang mau Bapak butuhkan, Ibu butuhkan, ajudan saya nanti yang menyelesaikannya. Tapi kata Rasulullah, faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti. Wahai ibu, ibu duduk saja di mana tempat di kota Madinah yang mau ibu duduk. Di mana aja ibu mau jumpa, terserah, silahkan. Ajlis ilaiki, dan saya nanti akan datang. Pertemuan Rasulullah dengan umatnya langsung tanpa ada perantara. Kalau ada umatnya mau curhat, langsung tanpa perantara. Sifat tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau masih bisa, beliau bisa bilang, ibu silakan hubungi Abu Bakar As-Siddiq. Ibu boleh sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ibu boleh cerita kepada Umar bin Khattab. Tapi Nabi Muhammad dengan tawaduknya menyamaratakan semua orang, mau yang mulia, mau yang di bawah, mau yang laki, mau yang perempuan, mau yang kecil, mau yang besar,
semuanya disamaratakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kepada kita semua untuk bersifat tawadhu, rendah hati terhadap semua orang. Kata Nabi, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Duduklah di jalanan kota Madinah mana saja yang ibu sukai, maka saya akan ikut duduk mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi Pak, yang pertama tadi kesimpulannya adalah bahwa kita, Pak, sebagai umatnya Rasulullah tidak berhak untuk ikut campur tentang urusan bagaimana orang tuanya Rasulullah, bagaimana ayah dan ibundanya Rasulullah, dan bagaimana keselamatan pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita saja, Pak, itu nggak tahu nanti entah di mana, entah di surga, entah di kerak neraka. Sok-sok pula ngurusin ayah ibundanya. Oh, ini hadisnya sahih ini dalam kitab Sahih Muslim. Ibundanya, saya hanya menyampaikan hadis yang sahih. Lo enak kali. Kalau ayahnya Nabi, ibundanya Nabi masuk neraka, terus kita ini di mana, Pak? Sebagai umatnya Nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, jangan kau puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Yang kita lakukan selama ini, maulid arba'in, maulid salasin, maulid setiap malam Jumat, membaca kitab tentang maulid, itu semua tidak pernah lewat dari batasan yang digariskan oleh agama. Kita tak pernah sekalipun mengatakan Nabi Muhammad adalah anaknya Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Tak pernah, Pak. Ada nggak, Pak, kira-kira satu orang aja umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan? Nggak pernah ada. Yang kedua, belajar bagaimana sifat tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.